pertanyaan aku pertama adalah sesusah apa sih jadi trader yang profitable dan kenapa banyak orang yang gagal menurut kamu? Gini, menurutku kita harus define dulu sih, sukses trading itu apa gitu. Kalau dibicarain 2% sukses itu profitable-nya itu berapa lama periodnya, nilainya itu dari mana gitu. Jadi menurut Bang Ogut gimana? Coba aku dulu. Profitable itu artinya kita nggak ngomongin win rate dulu deh. Iya, per berapa, kayak tariknya berapa bulan buat dia profitable gitu. Kayak misal, kuartal ini dia profitable, artinya dia trader yang sukses, trader yang profitable gitu. Dia setahun trading ini profit, artinya bisa gitu. Atau ada beberapa orang yang bilang, 10 kali trading, 10 yang menang, ini profit kan setiap orang beda. Ini kalau versiku ya, karena aku bukan trader jago, ya kan? Aku jatuhnya trencher lah. Trencher. Let's say dalam 1 tahun itu punya win rate di atas 50%. Ya kan 1 banding, aku nggak tahu 1 banding berapa, nanti kamu tambahin, dan konsisten. Pasti ada rugi lah, karena kan rugi kan itu trading, ya semua orang pasti rugi. Nah, sesusah apa dapetin win rate 50% ke atas dengan rasio mungkin 1/3, let's say. Dalam 1 tahun konsisten nih. 50% 1/3 itu nggak jarang sih misalnya kayak gitu ya. Karena biasanya tuh edge orang tuh kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Kayak misal kalau 1/1, ini ditarik ya, berapa puluh trade ya. Karena aku jarang sekali melihat orang yang trading winning rate-nya 70%, 80% tuh nggak ada gitu. Yang in the longer term time frame tuh nggak ada, kecuali risk to reward-nya negatif. Dibuatnya 0,5 sampai 1 gitu, itu mungkin bisa 70%. Jadi risk to reward sama winning rate itu selalu berbanding gitu. Kalau kita pengen punya winning rate yang tinggi, 80% gitu, risk to reward-nya pasti mengecil. Itu udah hukum alam lah gitu. Tapi kalau risk to reward-nya pengennya besar, misal 1/3 tadi itu, ya nggak bisa besar juga winning rate-nya gitu. Jadi itu hal yang berbanding lurus sih, dan nggak ada rumus pastinya gitu. Jadi kalau buat yang pemula, buat orang-orang yang baru mulai trading, cocoknya kayak gimana itu dari setiap masing-masing gitu. Jadi ada yang emang preferensinya winning rate-nya harus tinggi gitu. Ada yang memang harus 60%-an, 70%-an gitu. Itu 1/1 itu udah bagus banget hitungannya. Aku rekomen buat teman-teman yang baru pemula itu ngambil yang risk reward-nya pendek aja. Karena kalau ngambil yang risk reward-nya jelek, itu mereka akan merasa winning rate-nya kan pasti turun. Kayak tadi hukumnya kayak gitu. Ketika winning rate-nya turun, mereka merasa, atau orang-orang merasa kalau ini trading tetap susah banget. Jadi lebih rekomen buat teman-teman itu ngambil yang winning rate-nya tinggi buat awal-awal, buat pemula sih gitu. Belum ditanya kan kayak gini di podcast. Nah, lu ngebul dulu, gue bikin ngebul. Nggak apa, nanti ada yang santainya. Nah, selanjutnya Sul. Kan kalau kita ngomongin trade ya, karena aku juga belajar trade nih. Sekarang aku lagi belajar trade, seringnya rugi ya. Rugi, aku lebih untung di Gen sebenarnya. Dan thank you loh Sul udah nge-shield Trump ya. Dia sulit nge-shield Trump gue. Tapi sorry ya Sul, gue nge-shield Palu rugi. Maafin gue Sul. Tapi Brain sama WLFI cuan lah ya. Nah, kan orang tuh ada perjalanan dari mungkin dia baru pertama kali belajar candlestick lah. Dia baru baca. Ini menurut pengalaman kamu ya. Kalau pengalamanku pribadi ya, aku itu akhirnya belajar banyak cara trading. Sampai akhirnya aku nemu, ini yang paling klik sama gua. Nah, kalau misalnya orang baru belajar trading, saran kamu tuh perjalanannya tuh seperti apa? Apakah, let's say kalau aku ya, mending gue beli kelas banyak dulu nih. Ya kan? Gue mau tahu stylenya Suli gimana. Stylenya Kalimas Sada gimana, stylenya ini gimana, stylenya gimana. Aku cobain semua. Sampai akhirnya, gue gak cocok yang ini nih. Contoh, misalnya aku belajar tentang scalping. Gue gak cocok scalping nih, kenapa? Gak kuat nunggu support. Jadi yang paling cocok adalah trenching. Gitu loh. Nah kalau misalnya untuk orang yang baru awal tuh, harusnya prosesnya tuh gimana Sul? Iya, tentuin ya, style trading, kita style tradingnya kayak gimana. Yang tadi Bang Ogut ada mention, misal orang scalper itu very very unrecommended. Kenapa semua orang suka scalping? Karena itu kan cepet. Dan orang tuh pengennya cepet gitu awal-awal. Dan I wouldn't recommend buat orang-orang yang baru mulai terjun trading itu masuk ke scalp atau mainnya cepet-cepet gitu, enggak gitu, jangan. Karena akan cepet juga kebakar ya gitu, itu udah pasti. Jadi tentuin dulu style tradingnya kayak gimana, intraday, day trade, nge-swing lah apa itu ditentuin gitu. Periodnya aku rekomen tuh hourly sih. Jadi orang harus belajar buat nahan position lama tuh, orang harus belajar gitu. Kayak misal nahan sehari 2 hari liatin floating itu harus belajar gitu. Dan ini kesalahan kaprah beberapa orang ya. Jadi trading tuh uangnya harus pas, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak. Kalau misalnya kita punya 100 juta, ini kan orang bilangnya pakai uang dingin. Misal kita punya 100 juta, 100 ribu kita pakai buat trading gitu. Terus kalau ini hilang ya kita nggak apa-apa. Itu
salah biasanya orang-orang. Jadi harus lebih sering dipakainya itu uang yang kita nggak siap hilang, ya. Tapi kalau hilang, ini nggak nyusahin hidup kita, gitu. Itu aku pernah mention. Jadi kalau misalnya kita punya 100 juta, pakai 50 hilang sakit nggak sakit gitu. Tapi kalau 50 ini hilang, besokannya kita masih bisa bayar cicilan, masih bisa makan atau enggak gitu, masih. Gitu. Artinya dilebihin, jangan 50-60. Jadi nominalnya tuh harus worth it buat kita sakit juga, karena kalau nggak ada pain, itu kan nggak bakal ada progress kan, gitu. Jadi nggak bisa nominal tentuin value-nya itu harus pas buat mulai trading. Itu baik banget orang yang salah. Karena kalau nominalnya nggak pas, terlalu sedikit itu salah banget gitu. Karena terlalu sedikit orang jadi nggak serius, terself loss, jadi nggak masuk ke financial market. Karena penyebab utama, misal kemarin aku ada ke bursa gitu, itu orang-orang sana ada bilang orang investor baru ya masuk ke saham, ini saham ya, tapi I think ini juga applicable juga buat crypto. Orang-orang yang masuk ke saham, terusnya investasi belum apa-apa udah rugi, dia nggak bakal baik lagi ke financial market karena dia awalnya udah rugi. Gitu. Jadi yang paling pertama tuh jangan kebakar dulu. Dan gimana biar nggak kebakar ya uangnya harus serius. Kalau kita punya uang 100 juta pakai 100 ribu doang buat main-main, terus saya kebakar ya kita bakal nganggap ini scam gitu. Tapi kalau misalnya kita 100 juta, kita pakai 50 juta ya kita nggak bakal main-main pakai uang 50 juta ini. Jadi harus ada kombinasi antara pas lah. Pain harus ada. Kalau misalnya lu hilang duit kayak tai gitu lah ya. Harus ada. Terus tapi lu nggak gembel kalau misalnya hilang duitnya. Pain plus reflection equals to progress kan. Oke, kelas. Tandanya pasti akan sebentar. Sebelumnya kalau nggak salah kamu pernah bilang bahwa kalau lu punya trading style, fokus dulu sama itu. Jangan kalau misalnya ada si A ngomong apa, ganti lagi. Contoh kita mau main RSI trading, tambahin misalnya divergent gitu kan. Udah pakai itu dulu aja sampai profitable. Nah, itu sampai kapan kita boleh gantinya, Sul? Pertanyaan aku. Nah, itu good question sih. Iyalah good, podcast gua. Gini, ya baik lagi tadi nggak ada jawabannya. Ya. Okay. Tapi kalau kita bicara misal RSI, stochastic, apa dan sebagainya, itu kan opinion kan. Opinion in the markets kan gitu. Jadi kalau misal orang tuh sering cocok-cocokin gitu. Oh kita pakai EMA 21 sama 50 tuh profitable. Oh kita pakai EMA 100 tuh profitable. Itu kan cuma pendapat gitu, pendapat market gitu. EMA kan diganti angka itu cuma ngambil average harganya gitu. Jadi trading strategy itu cuma tesis atau pendapat orang terhadap market dirumuskan kayak gini sedemikian rupa, terus dia apply gitu, dan tahu profitable-nya atau enggak kayak gimana tuh biasanya tuh nggak akan kerasa ya bang. Jadi kayak nggak akan ngeklik, nggak akan kayak kita mempertanyakan kita masih cocok sama trading strategy ini atau enggak sih gitu. Aku udah pernah bilang kalau di forex atau commodities atau di market yang udah mature, kita ngomong kan forex itu transactionnya billions gitu. Yes. Itu mungkin bisa dirumuskan, mungkin udah ada formulanya gitu buat cari trading metode. Kayak yang tadi aku bilang itu trend following itu bisa di forex. Tapi kalau di crypto, marketnya masih unmature gitu, mungkin setiap 4 tahun itu bahkan berubah gitu. Jadi orang will switch sih eventually sih. Berarti kalau aku simpulin ya, mungkin bisa ngomong, lu coba trading style lu dulu yang lu nyaman dan saat ini profitable. Kalau seandainya ada perubahan market terutama di kripto, tetap harus bisa switch juga untuk cari sweet spot lagi. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, ketika marketnya masih unmature ya, kayak gitu. Ya, marketnya unmature ya. Crypto trading tuh sekarang ya, yang leverage perpetual tuh sangat susah untuk bikin orang jadi kaya sih. Oh iya? Itu cuma uang sehari-hari maksimal. Kalau pengen get rich of crypto ya, rich definition aku misal di atas $1 juta gitu. Apakah bisa orang yang punya misal 10 juta, 100 juta, terus saya trading crypto, terus jadi kaya? Sangat susah. Kalau trading ya, future setiap hari itu susah sekali gitu. Mungkin beberapa ada yang bisa gitu, ngerubah sekian, jadi besar banget itu bisa gitu. Tapi kalau pengen bener-bener jadi kaya, ya $1 juta gitu, very hard sih. Cuma beberapa yang bisa. Karena leverage kan gitu. Kalau kita nge-leverage utang kita nge-leverage uang yang kita punya, sedikit yang berhasil sih ya. By data tuh sedikit gitu. Jadi kalau pengen kaya dari crypto kayak gimana ya harus cari bigger play spot yang kayak misal Trump gitu. Risik gitu. itu baru life changing gitu dari portfolio karena Giga brain ya. ya gitu lah. Oh, aku setuju sih sama kamu sih. Karena aku ngeliat play paling bisa ngerubah hidup tuh adalah pas bear, pas orang semua exit dari market, di situ lu beli sih. Iya. Itu kan ada kan bull run make millionaires, bear market make billionaires kan. Iya. Ya itu ada ini ya. Nah kalau kayak gitu jadinya, kalau futures kan berarti buat hidup dari trading lah kasar gitu. Aku setuju itu. Kalau kamu trade, mau even spot pun kalau kamu udah ada size ya. Let's say kamu cuma nyari 5 kali UMR.
Itu bisa sih. Kalau size kamu udah ratusan juta uangnya gitu ya. Kamu trade setiap hari. Bisa ya Riz ya? Bisa. 5 kali UMR berarti 25 juta ya sebulan. Itu sangat make sense ya. Sangat make sense kalau size kamu udah 100 juta sekali ape gitu kan. Nah, terus tanda-tandanya di mana itu udah bear dan kita harus masuk tuh kayak gimana Sul? Kalau dari technical sama dari sentimen deh. Oke, yang aku pengen fix yang pertama dulu sih. Oh, yang tadi ada satu trading psychology yang Bang Ogut ada trigger barusan gitu. Jadi orang tuh suka targetin profit itu salah besar sih. Setuju. Jadi orang targetin profit ya atau batasin profit tapi nggak pernah batasin loss. Jadi yang orang itu harus lakuin tuh pasangin trailing loss gitu. Jadi trailingnya itu naik. Jadi kalau misalnya kita profit, orang tuh salah banget bilang, oh hari ini pengen profit 1%, oh hari ini pengen profit 1 juta. Itu kesalahan terbesar gitu. Atau bahkan, misal nge-degen, correct me if I'm wrong ya. Orang pasang hari ini tuh pengen profit 100% itu salah hitungannya. Yang harusnya dibatasin itu loss ya, bukan profitnya. Karena profit itu bisa infinite ke atas gitu. Tapi loss tuh 100 ke bawah. Jadi ini tuh dibatasin gitu. Yang harusnya orang mikirin tuh setiap hari apakah ya hari ini tuh maksimal loss-nya 5%, contohnya kayak gitu. Okay. Hari ini tuh maksimal loss-nya 10%. Itu yang mereka harus lakuin. Dan seiring mereka profit, ini trailingnya dinaikin. Misal mereka profit 5%. Ini kan hari ini trailingnya tuh 5 gitu. Garis stop loss-nya garis stop loss-nya. Trailing portfolio-nya juga sih. Jadi dinaikin sama portfolio-nya gitu. Jadi misalnya dia breakout dari resistance. Oh bukan, ini bukan bicarain metodenya. Ini bicarain portfolio-nya. Jadi kalau misal balance mereka misal $100 contohnya. Mereka naik nih. Awalnya trailing portfolio itu 10%. Jadi kalau hari ini loss $90 jadi $90 ya kita stop gitu. Tapi kalau misal $100 ini jadi kita ngomong 110 gitu. Ini 90-nya trailing ke 100. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika 110 ini drawdown ke 100 ya mereka stop gitu. Itu yang harus dilakuin sih, bukan hari ini maksimal profitnya $10 gitu. Itu salah besar karena win tuh infinite ke atas. Opportunity tuh banyak banget di market gitu. Iya, kalau di Gen sih stop loss aku RAK ya bro. Oh itu kan beda. RAK is my stop loss. Jadi makanya bener, aku pakai kayak mau juga. Gue rela duit gue kerak berapa? Let's say aku punya $1,000 sih. Oke lah, gue rela duit gue kerak $50 hari ini. Ya udah masuk $50. Kalau misalnya udah habis $50 gue nggak trade lagi. Iya. Seperti itu betul. Iya, bukan kayak hari ini ngedijen pengen profit $50. Itu kan bukan the concept tuh bukan kayak gitu gitu. Yeah. Gitu sih. I see. Terus selanjutnya lagi mengenai orang kapan harus berhenti trading di misalnya harian atau mingguan. Let's say dia trader yang time frame-nya harian sama mingguan. Kadang orang kan revenge, ya kan itu kan psikologi juga. Revenge trading, terus abis itu masuk size lebih kegedean, overconfidence, overtrade dan lain-lain. Itu tandanya kapan orang tuh harus udah, oke, lu stop dulu hari ini, lu istirahat dulu sehari, besok run lagi. Kapan harus stop ya? Ini dari pengalamanku sih, biasanya kalau ada rules-nya ya, dibuatin maximum drawdown tuh 30%. Itu udah by weekly itu atau by monthly. Ini kalau beberapa ngurusin fund kayak gitu, maximum drawdown 30% per bulan. Itu udah maximum, kalau gitu stop gitu. Tapi kalau di satu sisi orang yang Bang gue tadi mention ya, revenge trading, overtrade, size-nya kebesaran, itu orang tuh baru sadar ini 3 ketika itu udah happen. Itu gitu. Betul. Dan, jadi nggak bisa di-identify, nggak bisa self-aware kalau sekarang itu gue lagi kayak gitu. Solusinya kayak gimana? Sebenarnya harus di-identify ya, kenapa mereka kayak gitu ya. Jadi orang, aku yakin semua orang bahkan yang di sini udah tahu risk itu harus 1% gitu. Ini maksimum harus pasang stop loss, harus pasang take profit gitu. Jangan overtrade, jangan revenge trade. Itu semua orang udah tahu teorinya. Tapi kenapa nggak semua orang bisa execute kan? Itu setiap orang beda-beda ya reasonnya. Ada yang gara-gara ngeliat influencer luar negeri terus ya hidup di Dubai apa gitu jadi kemakan greednya. Jadi harus di-identify sih. James Win nih. James Win, oke. Nah, berarti kalau seandainya pakai cara yang fun tadi, bulan ini udah drawdown 30%. Let's say di tengah bulan ya. Itu stop dulu. Stop. Bulan depan trade lagi atau gimana? Trade. Jadi kalau aturannya tuh minus 30% dari overall portfolio terus saya stop gitu. Selesai, jangan sentuh apa-apa, udah meditasi dulu kayak keluar kayak ngapain gitu. Setiap orang ada caranya masing-masing gitu buat nge-withdraw dirinya dari situasi tradingnya